Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengumumkan penyesuaian harga eceran tertinggi untuk beras dan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. Kebijakan HPP ini dalam konteks perlindungan harga di petani, sedangkan HET juga untuk melindungi konsumen agar harga tak naik tinggi. Lantas bagaimana keadaan di pasar? Apakah kebijakan HET ini bisa melindungi semua pihak sesuai dengan tujuannya? Kita akan bahas bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi serta Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami malam ini. Saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, menjelang Ramadan harga kebutuhan pokok ini naik begitu. Bagaimana dengan keadaan saat ini di pasar? Ya, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman CNN Indonesia. Selamat malam juga buat sahabat saya Pak Mansuri. Jadi Mas Reza, memang ada beberapa bahan pokok yang naik, tapi ada juga yang turun, gitu ya. Khusus untuk beras, sebenarnya kenaikannya itu memang sudah terjadi sekitar 6-7 bulan lalu, ya. 6-7 bulan lalu itu memang ada kenaikan. Justru saat ini itu grafiknya mulai landai dan menurun, begitu ya. Karena panen itu ternyata kalau kita lihat GKP, gabah kering panen, itu nanti di akhir bulan ini baru bisa ke transfer juga menjadi beras-beras untuk mengisi kekosongan beberapa bulan terakhir. Sehingga harga beras ini juga perlu disesuaikan karena setelah bulan September, Oktober lalu ada kenaikan BBM, kemudian ada kenaikan biaya-biaya produksi seperti pupuk atau fertilizer, kemudian ada juga hari orang kerja, sewa lahan, dan lain-lain. Sehingga pada saat kita mengadjust untuk harga pembelian pemerintah di tingkat petani, maka perlu diikuti harga di tingkat konsumen. Demikian Mas Reza. Baik, Pak Mansuri, bagaimana keadaan di sana? Karena tadi dikatakan bahwa harganya sudah mulai melandai turun nih. Ya, saya mengerti betul bahwa tugas Pak Arief adalah menenangkan psikologi pasar, jadi wajar kalau bahasanya lebih ke menenangkan ya, melandai turun. Tapi faktanya memang tidak begitu ya. Cabai rawit merah sekarang sudah 90.000. Beras, kalau ritme dari laporan teman-teman pedagang di seluruh Indonesia, beras itu ritmenya naik. Walaupun naiknya pelan-pelan ya. Dalam beberapa waktu terakhir, 3 hari terakhir ini ada ritme naik. 100 perak, 50 perak. Justru ini yang sesungguhnya harus didorong, contoh katakanlah beras perang. Tadi juga sempat diliput di Surabaya bahwa beberapa beras, bahkan Bulog sendiri yang impor juga sudah tidak ada barangnya di lapangan. Ini sebenarnya yang kami sesalkan dan kami dorong untuk saat ini menjelang fase pertama. Fase pertama itu fase di mana kenaikannya akan tinggi menjelang, permintaannya akan tinggi menjelang Ramadan. Itu biasanya terjadi 1 minggu sampai puncaknya di 3 hari. Fase ini sesungguhnya yang saya selalu ingatkan berulang-ulang di seluruh press release kita di media-media, selalu saya sampaikan bahwa kalau poinnya barangnya berlimpah di pasar, maka tidak akan terlalu tinggi, tertahan walaupun demand-nya naik. Tetapi kalau barangnya tidak ada, seperti tadi Ibu-Ibu menyampaikan bahwa beberapa beras yang diharapkan tidak ada, ini justru akan menambah kenaikan beras-beras lokal yang ada di pasar. Contoh pera itu per hari ini 14.600, yang pulen itu 12.000 sekian. Beras merah ketan juga mengalami kenaikan. Nah, begitu juga komoditas yang lain. Tadi saya sebut ada cabai rawit merah, ada bawang putih. Bawang putih sekarang sudah 40.000. Bawang merah sudah 45.000. Hampir semua jenis cabai rawit itu naiknya gila-gilaan. 90.000 itu untuk rawit merah. Kalau kita flashback ke belakang di Ramadan tahun lalu,
polanya tidak begitu. Jadi naiknya 1 bulan sebelum Ramadan. Dan ini masih ada waktu untuk pemerintah bersama-sama melakukan penggenjotan atau distribusi, dan ini kami lakukan dengan Pak Arief tahun lalu untuk dengan Badan Pangan beberapa saat yang lalu untuk memastikan bahwa memperbanyak stok di pasar. Tapi tahun ini memang tidak ada koordinasi, kurang cukup bagus, sehingga persoalannya akan banyak terjadi. Nah, fakta ini sesungguhnya jangan sampai Pak Arief terus yang jadi bahan pukulan bagi masyarakat. Sesungguhnya ini ada di produksi, sesungguhnya ada di Kementerian Pertanian untuk beras, ya. Untuk pengadaan ada di Bulog. Dua-duanya ini menurut saya masalah. Jadi kalau mereka masalah di data, masalah di produksi, dan masalah di serapan, maka akan menimbulkan masalah sepanjang tahun. Dan itu terjadi di tahun ini. Kami berharap ini bisa dievaluasi di tahun yang akan datang, tahun-tahun 2023. Baik, Pak Mansuri, berarti bisa dikatakan bahwa kenaikan harga ini bukan dalam keadaan yang wajar begitu ya, jika dibandingkan dengan tahun lalu? Tidak wajar. Ini belum masuk fase pertama. Fase pertama itu kenaikannya seminggu sampai puncaknya di 3 hari menjelang Ramadan. Apalagi besok nih, Sabtu Minggu, itu bisa dicatat karena 15 tahun kebiasaan ini kami pantau, itu ada kenaikan yang cukup tinggi di hari-hari libur Sabtu Minggu menjelang Ramadan. Maka mereka akan banyak menyetok. Ini juga perlu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak berbelanja berlebihan untuk melakukan penyetokan di rumah. Karena kami pastikan bahwa barang itu aman. Jadi tidak perlu ada panik ya, menyetok di rumah, sehingga ini akan terjadi pergeseran harga yang cukup maksimal jika stoknya di pasar tersebut tidak banyak gitu. Permintaan terlalu besar. Baik, harapannya masyarakat jangan panik buying begitu karena ingin menyetok menjelang Ramadan. Tapi saya ke Pak Arief. Pak Arief, tadi dikatakan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar terjadi di pasar. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, memang Pak Mansuri ini kan sama saya dari dulu berpartner cukup lama gitu ya, Mas Reza. Sehingga challenge ini sebenarnya memang ada di produksi begitu ya. Sebagai contoh beras, gitu. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa beras itu memang kalau dilihat bulan per bulan itu kebutuhan setara berasnya sekitar 2,5 juta. Cuman memang di beberapa bulan terakhir setara berasnya itu 1,3, 1,5 juta. Sehingga stok yang ada di panen raya di bulan Maret April itu memang dirasakan tidak cukup gitu ya, karena begitu di tingkat petani gabah kering panennya itu produksinya tidak terlalu banyak, maka akan berebut. Pada saat berebut itu harga GKP akan naik dan otomatis akan mengerek harga berasnya itu sendiri. Jadi memang agak sulit dicari beras medium dengan harga 9.450 lagi di pasar, apalagi yang Pak Mansuri sampaikan di tingkat pasar turunan. Sehingga memang pemerintah ini melakukan adjustment ya, karena memang biaya pokok produksinya tinggi, ditambah panen ini memang baru mulai besar di bulan Maret ini. Maret akhir, kemudian April dan Mei. Sehingga memang harganya tinggi. Jadi kita akui bahwa harga beras itu memang tinggi. Kemudian ada lagi sisi psikologis, bahwa stok Bulog itu hari ini jauh di bawah 1,2 juta ton, padahal kita sudah melakukan importasi sekitar 500 ribu, mungkin sekitar 98%, terakhir ada di bulan Februari lalu. Itu saat ini stoknya juga tinggal 260 ribu ton gitu ya. Sehingga memang muncul wacana kalau kita semua mendengar apakah akan dibuka pengadaan lagi begitu ya dari luar negeri. Tetapi secara etik ini tidak bisa diterima karena kita sedang melakukan panen raya. Ya, kita tidak boleh juga mencederai saudara-saudara kita yang sedang panen. Tetapi nanti pada saat setelah panen raya,
kita akan hitung kembali ya, Maret, April, Mei, ya, apakah stok ini mampu mengcover sampai dengan beberapa bulan kemudian sampai dengan kepanen gadu. Nah, jadi ini adalah challenge kita bersama. Tetapi untuk barang-barang perishable seperti cabai, sawit, tadi yang disampaikan Pak Mansuri, setelah ini kita akan konsolidasi bersama teman-teman lagi, termasuk IKP, tempat Pak Mansuri, mana-mana yang bisa kita bantu untuk fasilitasi distribusi. Sepanjang produk ini produksinya ada, di beberapa tempat kita bisa alokasikan, kita fasilitasi distribusi, kita support teman-teman pedagang pasar. Itu yang bisa kita kerjakan saat ini, begitu. Baik, Pak Arief, kan ini memang sudah ditetapkan harga eceran tertinggi begitu ya. Tapi tadi Anda katakan keadaan di pasar dan juga sesuai dengan fakta yang kami cek di lapangan, ternyata belum bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi. Apa strategi yang akan dilakukan? Untuk beras, terutama di modern market, angkanya masih 12.800 gitu ya, di modern ya. Tapi kalau di pasar tradisional, angkanya lebih tinggi. Kemudian HET untuk beras premium itu 13.900. Tadi kalau diwawancara dekat-dekat ya, saya tadi pagi ke pasar, ya kita telusuri dari pasar induk beras Cipinang sampai dengan pasar Kramat Jati, itu angkanya masih dekat gitu ya, masih dekat-dekat sekitar 13.900, 14.000. Sedangkan di pasar induk Cipinang, angka beras premium sekitar 12.000, 12.500, Mas Reza. Tapi itu pasar induk ya, sehingga memang perlu ditambah sekitar 1.000, 1.500 rupiah sampai dengan pasar turunan. Oke, baik. Saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, ini kalau kita bicara soal harga kan memang dipengaruhi oleh supply dan demand begitu ya. Tapi kalau melihat bagaimana kondisi stok bahan pangan kebutuhan pokok di pasar saat ini seperti apa untuk menghadapi Ramadan nanti? Ya, sebelum menjawab itu sebenarnya saya ingin menanggapi tadi bahwa Baik, beras silakan. kami menolak keras jika dilakukan impor kembali. Faktanya impor tidak menyelesaikan persoalan beras kemarin. Yang perlu dievaluasi sebenarnya Bulog sebenarnya, dan perlu dicek kembali oleh Presiden sebenarnya Kementerian Pertanian. Sejauh mana produksinya dan Bulog sejauh mana serapannya. Jangan sampai nanti impor ternyata petani kita yang susah gitu ya. Menurut saya stok yang dimiliki sekarang dikeluarkan dulu sembari ini sudah mulai panen, bulan-bulan ini sudah mulai panen. Sebenarnya bulan kemarin sudah mulai panen, maka ini yang harus didorong serapannya agar segera diserap oleh Bulog. Termasuk bagaimana melakukan pendekatan ya harga gabah dengan dari hati ke hati. Nah, persoalan komoditas yang lain sebenarnya kami ini melihat bahwa pemerintah belum cukup siap ya menghadapi Ramadan ini belum cukup siap. Karena apa? Sebenarnya kalau kita lihat cabai itu sudah cukup lama harganya tinggi. Bawang itu sudah cukup lama harganya tinggi. Bawang putih itu juga sama. Walaupun bawang putih ini hampir 100% impor ya. Tapi pemerintah tidak cukup bisa memahami pikiran publik gitu ya untuk melakukan percepatan kerja sehingga ya persoalannya itu terhambat importasinya lama, barangnya nggak nyampe atau barangnya terbatas, permintaan sudah mulai tinggi. Sebenarnya kalau dari awal beberapa bulan yang lalu barang itu kita stok, ini sebenarnya ide ini sudah pernah kami lakukan dengan Pak Arief dengan Badan Pangan. Jadi begitu mulai ada gejolak harga, kami melakukan distribusi dari wilayah-wilayah yang produksinya banyak, difasilitasi oleh Badan Pangan untuk subsidi distribusi, agar pedagang mendapatkan penghasilan kos operasional, sehingga harganya relatif lebih murah dibanding harga yang ada di pasaran, dan ini bisa dilakukan secara konsisten saja, pemantauannya konsisten saja, pemantauan harganya konsisten, pelaksanaannya konsisten, komunikasinya konsisten, karena komunikasinya juga patah-patah kan. Ini jadi persoalan-persoalan. Sehingga yang terjadi saat ini, harga cabai sudah tembus 90.000, harga bawang merah sudah tembus 45.000, bawang putih sudah 40.000, padahal bawang putih itu harusnya 30.000, 28.000.
sekarang sudah 40.000. Cabai rawit merah bahkan sudah tembus di 50.000. Termasuk harga minyak itu juga sampai detik ini tidak turun. Kementerian Perdagangan menjanjikan bahwa akan ada minyak curah. Sampai detik ini tidak ada minyak curah di pasar. Ini jadi persoalan-persoalan. Bahkan kami dapat informasi dari produsen bahwa mereka nggak mau memproduksi lagi minyak curah. Ini persoalan-persoalan. Minyak curah ini kan sempat kami bersama-sama juga dengan Badan Pangan untuk menyelesaikan persoalan minyak curah dan minyak kita pada saat itu. Minyak curah dan beralih ke minyak kita. Begitu masalahnya berhenti, stok banyak, harganya sudah mulai landai, dibiarkan tidak dipantau, tidak diawasi, informasi yang kami sampaikan juga dicuekin gitu ya, sehingga sekarang jadi persoalan-persoalan yang lebih ruwet gitu ya. Termasuk gula pasir juga sudah naik cukup tinggi. Daging sama, daging 146 sekarang di pasar. Jadi hampir semua komoditas yang menurut kami wajib ya, penting dalam tanda kutip, ini justru naik, Bang Reza. Dan ini yang harus kami sampaikan kepada Pak Arief, kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian, bahkan kepada Presiden. Ini kita tidak bisa duduk manis, tenang, santai, bahwa aman, kunjungan di sana, tapi sebelum kunjungan disiapkan dulu oleh staf sehingga harganya tidak terlalu tinggi. Begitu menteri pergi, kepala badan pergi, harganya kembali tinggi lagi. Ini cara-cara yang menurut kami tidak seperti Pak Jokowi, pengen kemana-mana langsung ke sana, biar update harganya real, gitu. Tidak perlu diada-adakan gitu. Hal-hal ini yang sesungguhnya harus kita lakukan secara bersama-sama. Kita dorong secara bersama-sama. Kepentingan kita adalah harganya murah dan terjangkau. Karena apa? Kalau tinggi harganya, contoh cabai, ini hampir semua pedagang cabai kita ngeluh. Biasanya kita bisa jual satu hari itu 1 kintal. Sekarang ini cuma separuh. Karena apa? Mereka mencampur barangnya, mencampur pembeliannya, harus dioplos dulu karena harganya terlalu tinggi. Maka yang disuguhkan warung-warung itu juga sekarang agak kepedasannya agak berkurang karena memang harganya cukup tinggi. Jualnya kami susah, modalnya kami lebih tinggi karena modal kami juga terbatas. Ini problem yang terjadi saat ini. Dan ini yang harus kami dorong bersama. Mohon maaf Pak Arief, saya bawel bertahun-tahun ini karena memang kami ingin menjaga agar harga pangan relatif lebih baik menjelang Ramadan dan emak-emak di rumah bisa tersenyum dengan tenang menghadapi Ramadan. Tapi walaupun sudah dalam kondisi yang sangat mepet ya fase pertama, tinggal menghitung hari saja, emak-emak justru menangis termasuk pedagang ini meneteskan air mata karena harganya. Baik, baik. Saya berikan kesempatan untuk Pak Arief untuk menanggapi. Seperti apa, Pak? Ya, memang sekali lagi ini fokusnya salah satu adalah di produksi. Ya, jadi Badan Pangan Nasional itu menyiapkan ketersediaan, juga stabilisasi. Pada saat memang produksi kita shortage, ya, memang harus dilakukan mobilisasi stok ya, atau alternatif ketersediaan. Karena sekali lagi kita perlu sampaikan untuk beras, memang cadangan pangannya perlu kita perbaiki. Sehingga ke depan Badan Pangan Nasional itu menyiapkan CPP, cadangan pangan pemerintah. Ini challenge tersendiri gitu ya, karena perlunya dipersiapkan item-item yang bahan pokok strategis ini kita memiliki stok. Ya. Kemudian masalah produksi tadi, saya sepakat gitu ya. Pada saat barang itu tidak ada atau kurang, harga akan naik. Ini teori supply and demand. Jadi apa yang disampaikan Pak Mansuri seperti cabai begitu ya, atau bawang putih, itu memang harusnya secara mudah kalau kita sudah tahu kebutuhan bawang putih kita, daging kerbau, daging sapi, ruminansia, itu memang harus kita stok gitu ya. Nah, kalau ada keterlambatan izin, mulai dari rekomendasi teknis, ya, dari Kementerian Teknis,
sampai dengan izin import, dan perlu waktu ada lead time untuk kedatangan barang, ya, itu memang challenge di kita. Karena ini adalah perlu koordinasi di antara kementerian dan lembaga terkait, kemudian melibatkan BUMN di bidang pangan juga gitu ya, termasuk private sector. Jadi kalau bawang putih ini ada di private sector. Nah, sebenarnya kami di pemerintah tentunya dipimpin oleh Menko Perekonomian, dari bulan Desember itu kita sudah menyiapkan neraca pangan, sehingga kita sudah tahu persis. Misalnya kebutuhan daging ruminansia sebulan itu kurang lebih 70.000 ton begitu ya, 70.000 ton. Kalau kita akan siapkan 3 bulan berarti kan hanya perlu 210.000 ton. Artinya yang disampaikan Pak Mansuri tadi, produk-produk yang memang ketergantungan dari luar negeri itu harusnya bisa diselesaikan lebih awal gitu. Nah, untuk barang-barang ini memang masih tergantung dari luar negeri. Contohnya tadi yang disebutkan Pak Mansuri, gula. Ya. Gula, kristal putih, kemudian ada daging ruminansia, daging kerbau dan daging sapi, ya. Kemudian ada lagi kedelai, ya. Satu lagi adalah bawang putih. Gitu. Ini produk-produk yang sebenarnya tidak terlalu sulit, begitu ya, tidak terlalu sulit, asal ada benar-benar perlu kecepatan dari beberapa instansi pemegang ya, rekomendasi. Yang satu lagi adalah izin impor. Nah, jadi dengan kita sudah punya neraca 1 tahun, tinggal mengatur kedatangan barang aja sebenarnya. Ya, kedatangan barang, kemudian kalau nanti Badan Pangan tentunya kita akan endorse 2 BUMN di bidang pangan itu memiliki stok. Nah, stok ini nanti tentunya saya akan minta Pak Mansuri, teman-teman di pasar, itu membuat estimasi kebutuhan. Ya. Pada saat kita sudah tahu berapa kebutuhan teman-teman di pasar, tentunya Pak Mansuri jaringannya itu bisa se-Indonesia, nanti kita nggak akan seperti ini lagi. Tapi saya perlu waktu untuk menyiapkan. Kenapa? Karena ini memerlukan kos yang cukup besar ya, artinya perlu penjaminan pemerintah gitu ya, Menteri Keuangan yang sekarang sedang kami terus usahakan. Jadi saya ini sekarang menyiapkan sebuah sistem dan ekosistem sehingga nanti tidak terulang seperti ini terus gitu ya. Jadi harusnya sangat mudah gitu untuk mengerjakan ini semua pada saat kita memiliki cadangan pangan dan ini terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Ini ke depan ya emang kita akan buat seperti ini dan ini ongoing ya, on proses gitu ya. Untuk Pak Mansuri ya mungkin dalam waktu dekat ini ya kita nanti akan ketemu duduk ya, kita percepat gitu ya. Kalau untuk bawang putih izin importnya itu sudah keluar sekitar 80.000 ton. Tapi harus diakui little bit late Pak Mansuri. Jadi ada keluar 80.000 ton sehingga nanti begitu datang langsung kita distribusikan. Sekali lagi BUMN pangan belum ikutan ini gitu ya, masih private yang nanti bersama-sama. Tapi saya insya Allah saya janji lah nanti setelah ini ya kita akan duduk bersama BUMN di bidang pangan. Jadi ini kita sedang siapkan semua. Kemarin saya juga cek ke private, outroom mana yang bisa kita pakai, jadi ada cadangan-cadangan yang bisa kita pakai sama-sama. Baik. Jadi nanti silakan kita semua duduk lagi ya untuk persiapkan. Tapi kalau yang sekarang ini akan masuk 80.000 ton. Ya, kemudian untuk daging kerbau akan masuk sekitar 5.000 sampai 10.000 ton. Kemudian daging sapi juga akan masuk 20.000 ton. Nah, nanti tentunya ini juga akan membuat balance. Baik. Ya, selain produksi yang dalam negeri. Baik. Tapi kalau untuk produk-produk perishable seperti cabai, bawang, ya kita sepertinya nih harus ada local sourcing, ya kemudian harus kita mobilisasi stok seperti tahun sebelumnya. Baik. Nah kalau produksi sendiri tadi seperti disampaikan oleh Pak Mansuri, itu memang wilayahnya dari Kementerian Pertanian gitu ya, sehingga kita nanti addressingnya pas gitu. Oke.
Baik, baik. Terima kasih. Kita tunggu nanti hasilnya setelah duduk bareng. Kalau tadi Pak Mansuri mengatakan emak-emak banyak yang meneteskan air mata karena harga pangan naik. Kita harapkan nanti di akhir Ramadan mama juga meneteskan air mata karena gembira harganya terjangkau semua. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi serta Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri sudah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam, salam sehat. Malam, assalamualaikum.